Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang, di mana complete blood count atau CBC adalah tes laboratorium yang umum untuk menganalisis komposisi darah secara kuantitatif dan juga kualitatif, serta membantu diagnosis berbagai kondisi medis termasuk anemia, infeksi, dan juga penyakit kardiovaskular. Untuk parameter CBC sendiri ada seperti RDW atau Red Cell Distribution Width dan juga MPV atau Mean Platelet Volume yang juga memiliki nilai prognostik untuk penyakit jantung. Kemudian interpretasi CBC yang mempertimbangkan variasi harian atau diurnal variation dapat meningkatkan akurasi karena beberapa parameter seperti limfosit berubah sepanjang hari. Kemudian selain itu, memahami variasi antar individu, terutama di populasi multi etnis, juga dapat membantu menghindari kesalahan interpretasi. Kini, complete blood count sendiri berperan penting dalam kedokteran presisi sebagai indikator risiko yang lebih luas. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan menyampaikan perumusan masalah yang telah dirumuskan pada student project ini. Terdapat 6 perumusan masalah berdasarkan latar belakang dari sebelumnya. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan darah lengkap? Yang kedua, apa fungsi dan tujuan dari pemeriksaan darah lengkap? Yang ketiga adalah komponen apa saja yang terdapat dalam pemeriksaan darah lengkap. Kemudian yang keempat, bagaimana nilai normal yang terdapat dalam pemeriksaan darah lengkap. Yang kelima adalah bagaimana interpretasi dari pemeriksaan darah lengkap. Dan yang keenam, yang terakhir adalah apakah peran dokter dalam pemeriksaan darah lengkap. Baik, untuk tujuan dari student project ini adalah untuk mengetahui komponen yang diperiksa dalam tes complete blood count dan mengetahui interpretasi hasil dari tes complete blood count. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan membahas mengenai manfaat penulisan. Yang pertama adalah memberikan pemahamannya lebih baik terhadap definisi, fungsi, dan tujuan, komponen-komponen dan nilai normal dalam pemeriksaan darah lengkap. Kemudian yang kedua adalah membantu untuk mengetahui interpretasi hasil dari pemeriksaan darah lengkap dan memberikan gambaran mengenai peran dokter dalam pemeriksaan darah lengkap. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Pengertian dari complete blood count atau CBC. Nah, CBC ini adalah salah satu prosedur laboratorium yang paling sering dilakukan pada akhir-akhir ini. Jadi, CBC ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sel darah seperti ukuran dan jumlah sel darah. Namun terdapat juga informasi yang lebih mendetail seperti red cell count atau RBC, hemoglobin atau HB, hematokrit HCT, indeks eritrosit, kemudian ada platelet count dan white cell count atau WBC. Nah, jadi beberapa mesin CBC juga pada akhir-akhir ini juga dapat langsung menghitung differential leukosit dari spesimen. Baik, selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pemeriksaan darah lengkap. Fungsi dan tujuan pemeriksaan darah lengkap ialah untuk menunjang penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindak lanjut hingga menentukan prognosis berbagai penyakit, baik itu infeksi maupun kelainan darah. Pemeriksaan darah lengkap juga dapat memantau kondisi kronis pada pasien seperti adanya penyakit autoimun, gangguan pada sumber tulang, dan penyakit lainnya yang dapat mengganggu morfologi darah. Pemeriksaan darah lengkap yang berlangsung lebih dari 6 jam dapat menyebabkan adanya perubahan morfologi darah, mulai dari pembengkakan, perforasi eritrosit, pelepasan hemoglobin ke plasma, dan terjadi lisis pada eritrosit. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zidan dengan degree digit terakhir 03 ini menjelaskan tentang bab 2.3 yaitu komponen utama dan pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count yang mencakup parameter seperti eritrosit, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, serta indeks eritrosit dan tesnya seperti MCV, MCH, MCHC, dan RDW. Setiap parameter ini membantu dalam diagnosis hematologis. Eritrosit dan hemoglobin berperan dalam pengangkutan oksigen dan indikasi anemia. Leukosit mengindikasi respons imun, sedangkan trombosit penting untuk pembekuan darah. Indeks eritrosit membantu klasifikasi anemia dan RDW menunjukkan variasi ukuran eritrosit. Secara keseluruhan, complete blood count memberikan gambaran penting untuk menilai kondisi hematologis dan penyakit sistemik. Sekian dari saya, terima kasih. Yang menghambat produksi sel darah merah. Sementara untuk jumlah eritrosit yang tinggi dapat menunjukkan dehidrasi dan terdapat gangguan seperti polisitemia atau suatu kondisi di mana tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah merah dan pasien mengalami hipoksia kronis sehingga tubuh berusaha untuk meningkatkan oksigenasi ke jaringan dengan menambah produksi dari eritrosit tersebut.
Namun untuk interpretasi eritrosit perlu dipertimbangkan kembali dengan nilai hemoglobin dan juga hematokrit untuk menentukan penyebab anemia atau gangguan darah lainnya. Lalu yang kedua ada interpretasi dari hasil pemeriksaan hematokrit. Untuk hematokrit sendiri itu untuk menunjukkan persentase volume darah yang terdiri dari eritrosit. Nilai hematokrit yang rendah biasanya dikaitkan dengan anemia, kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah untuk mengangkut oksigen secara efektif. Sedangkan untuk nilai hematokrit yang tinggi biasanya menunjukkan kondisi seperti dehidrasi atau penyakit yang menyebabkan peningkatan produksi eritrosit seperti polycythemia vera. Hematokrit yang tidak normal juga dapat mengindikasikan adanya permasalahan pada sumsum tulang atau gangguan lain yang mempengaruhi produksi dari sel darah merah. Lalu yang ketiga ada interpretasi dari hasil pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nilai hemoglobin yang rendah biasanya menunjukkan anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, kehilangan darah, atau kondisi kronis yang menghambat produksi dari hemoglobin tersebut. Dan biasanya penurunan kadar hemoglobin sering disertai dengan gejala seperti kelelahan, sesak nafas, dan juga pucat. Lalu untuk yang hemoglobin apabila tinggi bisa disebabkan oleh kondisi yang membuat tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen seperti penyakit PPOK atau faktor lingkungan yang tinggal di dataran tinggi. Tubuh akan beradaptasi dengan meningkatkan produksi hemoglobin untuk mengatasi rendahnya kadar oksigen dalam untuk darah. selanjutnya yaitu Dan pengukuran hemoglobin interpretasi bersama hasil dengan pemeriksaan eritrosit dan juga hematokrit dapat memberikan informasi yang sangat penting untuk mendiagnosis anemia atau gangguan lainnya yang menggunakan oksigenasi kegiatan jenis dari anemia. Nilai MCV yang rendah biasanya menunjukkan bahwa eritrosit lebih kecil dari normal yang sering terlihat pada anemia mikrositik, terutama yang disebabkan oleh defisiensi zat besi atau talasemia. Dan pada pasien anemia mikrositik biasanya disertai dengan gejala seperti kelelahan, pucat, dan kelemahan. Sedangkan untuk MCV yang tinggi menunjukkan bahwa eritrosit lebih besar dari ukuran normal yang dapat terjadi pada anemia makrositik. Anemia makrositik sering disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau asam folat serta kondisi lain yang mempengaruhi sintesis DNA dalam sel darah merah. Selain itu, MCV yang tinggi juga ditemukan pada pasien dengan gangguan hati atau efek samping dari konsumsi alkohol yang berlebihan. Selanjutnya yaitu ada interpretasi hasil pemeriksaan MCH atau mean corpuscular hemoglobin, itu untuk mengukur jumlah rata-rata hemoglobin dalam setiap eritrositnya. Nilai MCH yang rendah dapat menunjukkan anemia mikrositik di mana sel darah merah memiliki kandungan hemoglobin yang lebih sedikit dari normalnya. Sedangkan untuk MCH yang tinggi itu menunjukkan adanya anemia makrositik di mana sel darah merah yang berukuran besar tetapi dengan kandungan hemoglobin yang lebih banyak. Lalu yang keenam ada interpretasi hasil pemeriksaan MCHC atau mean corpuscular hemoglobin concentration, itu merupakan konsentrasi rata-rata hemoglobin dalam sel darah merah. Nilai MCHC yang rendah biasanya dapat mengindikasikan anemia hipokromik di mana sel darah merah mengandung lebih sedikit hemoglobin dan tampak lebih pucat. Sedangkan untuk anemia hipokromik biasanya disebabkan oleh defisiensi zat besi dan kondisi ini biasanya disertai dengan nilai MCV dan MCH yang rendah. Sedangkan nilai yang tinggi, nilai dari MCHC yang tinggi bisa terkait dengan sferositosis dari hasil pemeriksaan RDW, merupakan suatu gangguan genetik yang membuat sel darah merah bervariasi ukuran dari eritrosit. Peningkatan RDW itu menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam ukuran sel darah merah dan sering terjadi pada anemia campuran seperti anemia defisiensi zat besi yang dikomunikasikan dengan anemia megaloblastik. RDW yang tinggi juga bisa menunjukkan gangguan pada sel darah merah atau regenerasi setelah pendarahan serta sering dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi dalam kondisi penyakit seperti kardiovaskular. Lalu ya selanjutnya ada interpretasi hasil pemeriksaan leukosit atau sel darah putih yang memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Peningkatan jumlah leukosit atau leukositosis itu biasanya menunjukkan adanya infeksi atau inflamasi di mana tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih untuk melawan mikroorganisme. Untuk leukositosis juga dapat terjadi akibat stres, reaksi alergi, atau kondisi autoimun. Sedangkan untuk penurunan jumlah leukosit atau leukopenia dapat menandakan adanya infeksi virus atau kondisi yang menurunkan kemampuan tubuh memproduksi sel darah putih, seperti gangguan pada sumsum tulang. Leukosit terbagi menjadi beberapa jenis sel, seperti neutrofil, limfosit, monosit, yang masing-masing memberikan informasi spesifik tentang respon imun tubuh. Lalu yang terakhir ada interpretasi hasil pemeriksaan platelet atau trombosit, adalah komponen darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jumlah trombosit yang rendah atau trombositopenia itu meningkatkan risiko pendarahan, seperti pada pasien itu lebih sering mengalami gejala seperti mudah memar, pendarahan gusi, dan juga mimisan. Sementara untuk jumlah
platelet atau trombosit yang tinggi itu atau trombositosis dapat mengindikasikan bahwa penyakit inflamasi atau ada masalah pada sumsum tulang. Pemeriksaan jumlah trombosit sangat penting dalam menilai risiko pendarahan atau trombosis. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Pasateliasa dengan 3 digit rekening 13. Saya izin menjelaskan tentang normal range dari pemeriksaan darah lengkapnya. Dimana untuk white blood cell sendiri atau leukosit sendiri, white blood cell itu normal range-nya itu sekitar 4.500 sampai 11.000. Untuk international unitnya itu 4,5 sampai 11,0 dikali konstanta 10,9 per liter. Lalu untuk red blood cell-nya sendiri itu untuk laki-laki itu 4,3 sampai 5,9, untuk perempuan itu 3,5 sampai 5,5. Lalu untuk hemoglobin sendiri untuk laki-laki itu 13,5 sampai 17,5, untuk perempuan ataupun female itu 12 sampai 16. Untuk nilai hematokrit normal itu sekitar 41% untuk laki-laki, 41% sampai 53% di laki-laki, dan juga 36% sampai 46% di perempuan. Untuk mean course per volume atau MCV itu sekitar 80 sampai 100 nanometer kubik. Lalu untuk mean course per hemoglobin itu sekitar 25,4 sampai 34,6. Lalu untuk mean course per hemoglobin concentration itu sekitar 31% sampai 36% hemoglobin per sel. Lalu untuk platelet sendiri nilai normalnya itu adalah sekitar 1.500 sampai 400.000 untuk milimeter kubik. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Peran dokter dalam pemeriksaan darah lengkap meliputi pemilihan tes yang sesuai dan juga interpretasi hasil. Dokter memilih tes berdasarkan gejala seperti kelelahan atau mudah memar untuk mengidentifikasi kondisi seperti anemia. Interpretasi hasil CBC seperti kadar hemoglobin dan juga jumlah trombosit membantu mendiagnosis dalam merencanakan pengobatan untuk pasien, misalnya melalui pemberian obat ataupun transfusi darah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roma Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari student project yang telah kami buat. Jadi complete blood count atau CBC itu adalah prosedur yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai sel darah berupa ukuran dan jumlah sel darah. Fungsi dan tujuannya adalah untuk menunjang penegakan diagnosis, pemberian terapi, dan tidak lanjut hingga penentukan prognosis berbagai penyakit, baik infeksi maupun kelainan darah. Pada pemeriksaan darah lengkap itu mencakup sejumlah parameter kunci yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hematologis pasien, seperti pemeriksaan eritrosit, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, serta indeks eritrosit seperti MCV, MCH, dan juga MCHC, serta RDW. Peran utama dokter dalam pemeriksaan darah ini adalah seleksi pemeriksaan darah yang sesuai dengan pasien yang dibutuhkan. Kemudian setelah pemeriksaan, dokter itu bertanggung jawab untuk menginterpretasikannya dan akan digunakan untuk diagnosis dan rencana terapi yang sesuai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang dokter, saya Mada Pramjaya dari kami 3 digit interest. Jadi mengenai saran dari SP kami, jadi disarankan masa depan bagi para pembaca untuk mengembangkan dan juga menambah wawasan mengenai topik terkait dengan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena hal ini dapat berpengaruh dalam deteksi dini penyakit, meningkatkan kualitas hidup secara individual, dan juga mengembangkan kesadaran mengenai urgensi dari pentingnya interpretasi dan juga kemampuan interpretasi dari complete blood count itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan kepada teman saya.